Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Ya, apa benar ini ruangan lawar ya? Benar. Oh, maaf sebelumnya, apakah Ibu ini dari keluarga pasien ya? Iya. Betul. Jadi saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Viola. Saya ini kan rohaniawan bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit Al-Zahra ini. Jadi hari ini kan jadwalnya Mbak Cantika ya untuk diberikan bimbingan rohani Islam di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu sebelumnya ini yang dirasain Mbak Cantika apa ya keluhannya? Sementara ini badannya panas terus mual-mual gitu ya. Gitu. Jadi keluhannya badannya panas gitu ya. Kalau boleh tahu sakitnya apa ya, Bu? Mungkin ini tuh mengarah ke gejala tipes. Iya, gejala tipes ya. Iya. Gejala tipes. Tapi udah diperiksa sama dokter kan ya? Iya. Iya. Oh begitu. Kalau misalkan lagi sakit atau lagi panas itu badannya, kan lemes tuh, jangan banyak gerak dulu ya. Banyakin istirahat gitu. Jadi gini ya Bu, di rumah sakit ini menyediakan layanan bimbingan rohani Islam. Saya jelaskan terlebih dahulu ya, supaya tahu gitu. Jadi rohani Islam itu pemberian layanan atau pemberian bantuan kepada pasien. Jadi kegiatan ini dilakukan seminggu 3 kali gitu. Jadi seminggu 3 kali itu nanti saya ke kamar sini gitu. Jadi kan tidak menentu gitu ya Bu. Ya. Jadi sebelumnya sudah ada yang pernah masuk ke sini atau belum? Belum. Jadi baru ibu ini yang Oh begitu. Jadi baru tahu ya Bu? Iya. Baru tahu kalau ada konseling. Ya, bimbingan rohani Islam di rumah sakit ini. Untuk ibadah sholatnya masih sering dijalankan atau bagaimana Bu? Ya kadang bolong-bolong, kadang rajin. Gitu ya. Kalau ini kan adik cantikanya usianya berapa? Usianya 10 tahun. 10 tahun. Jadi ya sholatnya juga masih belum menentu gitu ya. Jadi kalau misalkan mau sholat kan lagi badannya pusing nih, lagi panas. Jadi bisa dilakukan dengan sambil duduk atau sambil berdiri gitu ya. Nanti ibunya yang menuntun gitu. Untuk adik cantikanya ini sakit itu kan datangnya dari Allah. Tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya. Sakit itu kan bisa menggugurkan dosa-dosa kita, bahkan bisa menjadi ladang pahala. Kenapa sih Allah mendatangkan sakit? Dengan sakit itu kita perlu bersyukur ya gitu ya Bu. Mungkin Allah sayang dengan kita dan kita tidak boleh pesimis atas datangnya penyakit tersebut. Tidak boleh menyalahkan, kok saya sakit sih, nggak orang lain aja yang sakit begitu. Karena sakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kan Allah memberikan penyakit tapi tidak ada obatnya begitu. Gitu ya. Iya. Jadi kan setiap penyakit itu ada penawarnya. Semua penyakit itu pasti ada waktunya untuk sembuh. Nah, adapun Mbak Cantika ini berobat di rumah sakit itu termasuk perantara dari Allah begitu. Terus ada nih surat kita juga sebagai manusia sudah ditentukan kapan sih kita sakit gitu. Sudah dijelaskan di dalam Quran surat Isra ayat 82, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dzalimin illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang diberikan dan Al-Quran dan menambah pada orang-orang yang dengan zalim serta kerugian. Jadi begitu ya Bu. Kalau datangnya sakit itu kan dari Allah, sudah ada ketentuannya, baik sakit berupa fisik maupun psikis gitu. Nah, terus ini ada doa supaya penyakitnya segera diangkat. Ibu bisa mengikuti saya ya Bu gitu. Yang pertama itu istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana.
Rabbana nasi adhibi adhibil basa isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru syaqoma shifaan la yughadiru syaqoman. Artinya, ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah kesakitan, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, tiada kesembuhan darinya, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Begitu ya Bu doanya. Nanti setelah ini akan saya berikan lembaran yang berisikan doa-doa, nanti bisa dituntun untuk adiknya supaya cepat sembuh ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, begini. Saya terima ya Bu. Iya Bu. Jadi selanjutnya Allah itu memberikan 3 perkara yang kita rasakan saat kita sakit ya Dek. Yaitu yang pertama, digugurkan segala dosa-dosa kita. Yang kedua, diangkat nafsu makannya. Jadi kalau sakit itu makan pasti nggak enak kan, begitu. Yang ketiga, diangkat keceriaan yang ada di wajah kita, begitu. Lalu dan ketika kita sudah sembuh, Allah hanya mengembalikan 2 perkara, yaitu perkara keceriaan wajah kita. Yang kedua, Allah mengembalikan selera makan kita, begitu. Tapi Allah tidak mengembalikan dosa-dosa kita, begitu. Masya Allah, betapa sayangnya ya Allah sama kita. Untuk yang terakhir, mari kita berdoa untuk keselamatan ya Bu. Saya yang berdoa, ibu dan adiknya yang mengaminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jadi pertemuan bimbingan kita pada hari ini sudah selesai ya Dek. Semoga cepat diangkat penyakitnya dan cepat sembuh begitu. Amin. Ya sudah, seperti itu dulu ya Bu. Saya pamit. Pamit ya Dek, semoga cepat sembuh.